Jangan lupa like, subscribe dulu, dan komen Alati PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Garasi Mahes. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mereview sebuah kendaraan listrik lagi, keluaran dari Uwinfly. Bukan terbaru sekali ya, karena kita agak sedikit telat untuk mereview unit ini ya. Jadi ini adalah tipe Redfish 7 dari Uwinfly. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari unit ini? Simak terus. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah dari bawah dulu ya. Redfish 7 ini sendiri sudah dilengkapi dengan ban tubeless berukuran ring 10 ya. Dan sistem pengeremannya ini depan maupun belakang sudah menggunakan sistem pengereman tromol dengan sistem pengereman drum brake system ya. Naik ke atas di sini RF7 juga sudah dilengkapi dengan keranjang yang terbuat dari besi. Rata-rata Uwinfly mengeluarkan keranjang yang terbuat dari plastik ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan keranjang yang terbuat dari besi ya. Suatu peningkatan dari Uwinfly. Namun yang menjadi kekurangan dari sepeda listrik ini, keranjangnya tidak terdapat penutup ya. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi kalau kita menaruh barang di atas di dalam keranjang ini, dikhawatirkan jatuh kalau kita tidak menambah aksesoris tambahan seperti karet ya. Biasanya kalau keranjang yang tidak ada penutup seperti ini, teman-teman bisa menambahkan aksesoris seperti karet ya. Jadi karet dikelilingi di atas ini ya, agar barang belanjaan kita tidak terjatuh. Dan barang belanjaannya juga tidak bisa yang kecil-kecil, itu tidak bisa karena ini selahnya cukup besar, jadi dikhawatirkan jatuh. Jadi ini hanya untuk membawa barang-barang yang berukuran lumayan besar, karena di sini selahnya ini cukup besar. Jadi kalau yang barang-barang kecil tidak bisa ya. Lanjut ke atas, kita lihat di sini RF7 juga terdapat lampu ya. Ini bukan lampu utama, melainkan lampu senja ya. Jadi ini lampunya ini berpijar berwarna-warni ya, sangat cantik kalau dilihat pada malam hari ya. Lampu utamanya juga lumayan terang. Lampu utamanya juga menggunakan LED ya, LED. Dan RF7 juga terdapat lampu sein. Di sini ada lampu sein depan, bagian depan nih cukup kecil ya, tapi lumayan membantu. Lampunya ini berwarna kuning, baik depan maupun belakang ya. Lanjut ke atas. Di sini sama seperti yang lain, RF7 juga dilengkapi dengan MID ya, atau petunjuk. Di sini yang sangat unik ya. Sekarang ini rata-rata sepeda listrik sudah disematkan indikator seperti indikator throttle gas, dinamo, aki, dan controller ya. Nah di sini semuanya ada di Redfish 7 ini. Jadi ini sangat membantu apabila kedepannya sepeda listrik khususnya RF7 ini terdapat masalah pada kelistrikannya, ini sudah ada indikatornya. Jadi tidak perlu lagi mencari yang terjadi masalah di sepeda ini. Tapi apabila kita menghidupkan kontak dengan indikator menyala seperti ini, ada indikator, misal contoh indikator M itu muncul terus tidak bisa hilang, berarti itu Redfish 7 ini terdapat masalah pada bagian dinamo ya. Jadi tidak perlu lagi mencari kesalahan, ini sudah ada di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ada ECU juga. ECU itu dia berarti controller. Kalau muncul indikator ECU di sini, berarti controllernya bermasalah. Terus di sini di sampingnya ECU nih ada indikator throttle gas. Demikian sama seperti yang sebelumnya, apabila simbol atau indikator throttle gas ini muncul pada saat mesin menyala, berarti unit ini ada kendala di
bagian throttle gas. Dan terakhir yang di atas dia ada indikator bensin atau baterai. Jadi kalau indikator baterai itu menyala pada saat atau mesin menyala, berarti itu ada permasalahan di bagian baterai. Mungkin di salah satu dari keempat baterai itu ada yang ngedrop atau mati ya. Jadi ini indikatornya ada di sini semua. Ini suatu kelebihan dari RF7. Sebelum-sebelumnya ini tidak banyak yang ada indikator seperti ini. Selain itu di MID-nya juga terdapat indikator baterai. Di sini baterainya ada 4 bar. Terus ada indikator speedometer, odometer, maupun speed ya. Lanjut ke bagian dalam dashboard. RF7 juga dilengkapi dengan pouch kecil untuk penyimpanan kecil di bagian dalam baik kiri maupun kanan ya. Untuk menaruh-naruh barang kecil bisa lah di sini. Dan di sini juga di bawahnya juga terdapat gantungan buat barang belanjaan kita. Kalau kita lagi belanja ke pasar atau ke supermarket atau apalah, ini bisa digantungkan di gantungan ini ya, yang di sini ya. Ini kurang lebih amannya sih tidak lebih dari 5 kilo ya, karena ini terbuat dari bahan plastik. Lanjut di bagian bawah ini entah untuk apa ya, sepeda listrik ini sudah terdapat nomor rangka ya, nomor rangka maupun nomor mesin ya. Untuk mungkin kedepannya ini ada regulasi baru dari pemerintah baik motor maupun sepeda mungkin ya, mungkin akan dilegalkan dengan menggunakan surat menyurat ya. Ini dan Uinfly ini sudah siap dengan menyematkan nomor rangkanya ya. Sebenarnya ini tidak ada nomor rangka juga nggak masalah, karena ini kan masih kategori sepeda listrik ya. Dan RF7 juga dilengkapi dengan remote atau keyless ya. Jadi bisa hidup menggunakan remote tanpa menggunakan kunci. Lanjut ke bawah. Bagian deck bawah ini dia sudah deck bawahnya ini lumayan unik ya. Jadi di sini ada seperti apa ya nih, bintik-bintik kecil di atas deck ini ya. Jadi buat lumayan nyaman, anti slip lah kalau saya bilangnya di sini. Dan dia juga terdapat footstep tambahan di sini, baik kiri maupun kanan ya. Footstepnya juga lumayan kokoh, bukan yang terbuat dari 100% plastik. Biasanya ada tuh kalau di Pacific Valero dulu sering terjadi patah karena footstepnya di bagian sini dia full plastik. Kalau ini dia besi bagian bawah dan di atasnya ini karet, lumayan solid ya. Jadi jangan takut patah. Ini kualitasnya sudah lumayan bagus. Lanjut ke belakang, dia juga terdapat footstep buat pijakan kaki penumpang bagian belakang. Dan di RF7 juga sayangnya ini joknya tidak bisa dinaik maupun diturunkan. Jadi ini sifatnya permanen. Tapi ini kelebihan dibanding yang jok bisa naik turun itu, dia lebih kokoh dibandingkan jok yang bisa dinaik turunkan, karena batang besi yang jok sepeda listrik yang bisa dinaik di setel tinggi atau rendahnya itu rata-rata dia menggunakan pipa besi yang kecil, ukuran kecil ya. Jadi itu kalau BB di atas 70 ke atas itu rawan patah, rata-rata rawan patah di bagian jok. Nah kalau ini dia mudah-mudahan lebih aman dibanding jok yang bisa di setel naik turun itu ya. Tapi ya itulah kelemahannya, tidak bisa di setel. Tapi kelebihannya dia lebih kokoh dibanding yang bisa naik turun. Joknya juga terasa lebih empuk, lumayan empuk lah ya, lebih solid ya. Di belakang juga dia terdapat backrest bagian belakang yang terbuat dari bantalan ini ya, lumayan empuk juga, cukup membantu. Dan yang unik pada RF7 ini dia salah satu eksklusif dari brand Uinfly. Tidak ada kopinya buat brand-brand lain.
Rata-rata kan sepeda listrik itu satu tipe itu banyak brand, seperti DF5 itu rata-rata yang main sepeda listrik rata-rata pasti ada yang tipe DF5. Sama seperti RF5 itu sama. Nah, tapi ini eksklusif dari Winfly, tidak ada kopinya ya. Jadi ini kalau di jalanan tidak pasaran ya. Jadi hanya Winfly yang punya model seperti ini. Dan lampunya juga eksklusif, dibikin dari Winfly dengan logo Winfly, menambah kesan estetik dari unit tersebut ya. Dan kelebihannya dibanding sepeda listrik yang lain juga ini, apabila sepeda listrik yang lain tidak terdapat lampu rem, di Redfish 7 ini dia sudah terdapat lampu rem. Jadi belakang ini bukan hanya lampu biasa. Kalau kita menekan tombol atau tuas rem bagian kiri maupun kanan ya, dia akan terangnya akan tambah terang ya. Jadi indikator remnya ini menyala seperti ini ya. Nih. Jadi kalau kita tekan lampunya lebih terang, sama seperti motor. Ini suatu kelebihan bagi kami ya. Dan untuk spek dari atau tenaga dari sepeda listrik ini, Redfish 7 ini sudah dilengkapi dengan baterai bertegangan 48 volt 12 Ah. Jadi dengan spek atau kapasitas baterai tersebut, Winfly mengklaim unit ini bisa menempuh jarak kurang lebih sejauh 40 km ya dalam satu kali cas ya. Dan ditenagai dengan dinamo berkekuatan 500 watt ya. Jadi dengan dinamo tersebut kita coba ya di indikatornya, top speednya di speed ketiga dia bisa mencapai top speed berapa. Kalau di sini dia top speednya 48 km per jam ya. Kalau untuk kita lihat dari indikator ya, indikator MID-nya ini 48 km per jam tanpa beban. Secara keseluruhan Winfly RF7 atau Redfish 7 ini bentuknya ini minimalis ya, lebih cocok buat anak-anak sekolah atau kaum wanita ya yang memakai ini. Jadi bentuknya nih mungil. Jadi simple, dia dari depan ke belakang dia cuma ada stiker di bagian sini aja nih kecil, berlogo sapi Winfly ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja review singkat dari kami. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.